Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkenalkan saya Sobirin, NIM 1930 20941. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu gaya sentral. Adapun gaya sentral di sini yaitu pengertian gaya sentral, gerak gaya sentral pada bidang tunggal, gerak partikel dalam gaya sentral, gerak dari energi dan momentum angular, hukum Kepler untuk bidang yang sama, dan persamaan gerak. Sebelum kita masuk ke materi apa itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian gaya sentral. Jadi gaya sentral itu adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana garis kerjanya selalu melalui titik tetap, yang disebut pusat gaya. Gaya sentral yang besarnya hanya tergantung pada jarak dan pusatnya gaya R, disebut gaya sentral isotrop. Adapun ini contoh persamaannya itu F sama dengan MA, yang mana di situ ada sebuah apel jatuh yang menimpa kepala seseorang. Dengan demikian untuk gaya sentral dirumuskan sebagai P dikali F sama dengan 0. Gerak gaya sentral pada bidang tunggal yaitu jika benda terbentuk sebuah bola yang simetris atau massa titik. Sebuah sistem yang terdiri dari dua partikel dapat dijelaskan jika R1 dan R2 adalah vektor jari-jari. Dua partikel M1 dan M2, maka 6 komponen dari vektor jari-jari mengaman sistem sepenuhnya. Gerak dari dua partikel. M1 R1 sama dengan F R dan R. M2 R2 sama dengan min F R per R aksen. R sama dengan R1 dikurang R2. Sini yaitu gerak partikel dalam gaya sentral. Adapun gerak pusat gaya pada bidang gaya sentral F RR adalah sepanjang R. Oleh karena itu, gaya sentral tidak menghasilkan torsi P dengan massa P. Ini artinya momentum angular L dari massa P berputar pada porosnya ketika pusat gaya konstan. Jika P momentum linear dari suatu partikel bermassa P, maka torsi berputar pada gaya sentral yang diperoleh sebagai berikut. T sama dengan dl per dt sama dengan d per dt r kali P sama dengan d per dt r kali mp sama dengan r kali m dp per dt ditambah p kali mp. Tetapi m dp per dt sama dengan ma sama dengan f dan f kali p sama dengan 0. Oleh karena itu dapat ditulis sebagai T sama dengan dl per dt sama dengan R dikali F. Ketika R kali F sama dengan Rx F sin 0 derajat sama dengan 0. Kita peroleh T sama dengan dl per dt sama dengan 0. Maka L sama dengan R kali P sama dengan konstan. Gerak dari energi dan momentum angular. Ada dua konstan yang lain dari gerak pusat gerak gaya, yaitu besarnya dari momentum angular L, yaitu L sama dengan R. Yang kedua, sistem energi total E yang masing-masing konstanta L dan E yang disebut gerak integral. Momentum angular partikel yang memiliki massa P pada saat jarak R dari pusat gaya adalah L sama dengan RP sama dengan RP in 0, RP R. Hukum Kepler untuk bidang yang sama. Mengingat suatu massa pada saat jarak R, pada saat T dari pusat gaya 0, pada waktu interval dt, massa bergerak dari T ke Q. Dan pada saat Q, jarak R dinyatakan dengan R 0 plus dt dari pusat gaya 0, dA bergerak pada radius vektor R. Pada saat dt sama dengan segitiga OPQ, yaitu dA sama dengan 1/2 R, R2 sama dengan S12, R2, D.
Persamaan gerak. Jika kita tahu PR, persamaan ini menggambar gerak dari sistem dan dapat diselesaikan untuk T dan RT. Masing-masing tetapkan T, RT menggambarkan orbit partikel dalam bentuk parametrik, di mana waktu T adalah parameter dalam persamaan orbit dalam bentuk hubungan antara R dan 0, yaitu R sama dengan R. Seperti sebelumnya, kita dapat menggunakan definisi gaya efektif untuk memperkenalkan frekuensi yang efektif. Contoh soal di sini yaitu tentukan gaya sentral yang menyebabkan sebuah planet untuk orbit dengan persamaan R do ke ado dengan K A merupakan konstanta. Di sini telah dijelaskan bahwa persamaan gaya sentral dari koordinat polar adalah sebagai rumus berikut, dengan massa V, massa reduksi, merupakan konstanta, dan Fr adalah gaya sentral. Yang pertama kali dilakukan adalah mencari turunan kedua dari 1 per R. Aplikasi sentral dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui yaitu seperti mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi ini adalah berbentuk serbuk kertas yang akan jadi muatan yang akan jadi kopi dokumen pada pemberi muatan dengan muatan yang berlawan dengan toner pemberian muatan sesuai dengan dokumen, maka toner akan menempel pada kertas karena akibat daya tarik elektrostatis. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Adapun kekurangannya atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobirin, NIM 19302091. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi, di mana ini adalah salah satu tugas mata kuliah mekanika yang diampu oleh Ibu Apple. Jadi di sini saya akan menganalisis gejala alam dan kerasanya dalam cakupan mekanik klasik. Di sini telah dijelaskan ada gambar galaksi Andromeda berjarak 2,5 juta tahun cahaya. Adapun foto ini diambil dari Kate Observatory. Jadi matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan bulan. Di sini hukum gravitasi Newton, adapun komponensi dasar menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Adapun hukum gravitasi Newton yaitu terdiri menyatakan hukum Newton tentang gravitasi, menganalisis gaya gravitasi yang berhubung dengan gaya antar dua partikel bermassa dan penerapnya, menganalisis kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi ini yaitu gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya, yang dijelaskan Isaac Newton tahun 1686. Yang dengan persamaan Fg sama dengan M1 dikali M2 per R2. Adapun contoh soal dari hukum gravitasi umum itu yaitu 1 kali sama dengan atau panjang F sama dengan 1 double mass atau kebalikan dari F1 tadi yaitu double mass 2. Yaitu contoh 2. Di sini dua bola bermassa sama masing-masing 3 kg.
terletak terpisah di antara sebuah bola besi massa 10 kg. Di sini R sama dengan 2000, F1 dan R yang satunya sama dengan 100. F1 sama dengan X, F2 sama dengan X. Gaya gravitasi satelit terhadap bumi atau sebaliknya. Di sini R sama dengan 6.370 km atau H sama dengan 3.000 km. Fg sama dengan GNE-ms per R2 sama dengan GNE-ns per RE plus H pangkat 2, H kuadrat. Fg sama dengan GNE per RE kuadrat 1 ditambah 300 km per 6.370 km kuadrat per ms. F sama dengan msg. Contoh soal. Gaya gravitasi antara partikel bermassa terhadap bumi. M1, M2, D, R. Fm2 sama dengan GNE M2 per R2. Fm1 sama dengan GNE M1 R E plus D kuadrat. Pusat gravitasi bukan sebagai pusat massanya. Adapun model-model gaya gravitasi Newton yaitu perhatikan jarum panah-panah berikut. Model yang pertama medan gravitasi, dan yang kedua model medan partikel, yang ketiga relativitas umum.